Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ari Putra. Saya mahasiswa D4 Teknik Elektro Industri, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar 2 praktek PLC. Di sini kita disuruh membuat program pada CX1 atau CX1 Programmer. Jadi langkah-langkah dalam program ini bisa kita lihat. Yang pertama, jalur ganda. Input dari program ini adalah sensor posisi 1, lalu sensor posisi 2, lalu sensor posisi 3, dan yang terakhir adalah sensor XY. Dan untuk outputnya, yang pertama adalah konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor 3. Simulasikan program jalur ganda saat sensor posisi 1 mendeteksi besi. Konveyor 1 akan berjalan sampai sensor posisi 2. Kemudian pada posisi 2, konveyor berhenti selama 3 detik. Dan sensor XY akan mendeteksi kedudukan besi, kemudian konveyor 1 bekerja kembali menuju sensor posisi 3. Jika kedudukan besi horizontal, sumbu X, sensor XY akan berlogika 1. Maka saat di posisi 3, benda akan berpindah ke konveyor 2. Dan konveyor 2 akan bekerja selama 5 detik dan kemudian berhenti. Jika kedudukan besi vertikal atau sumbu Y pada sumbu Y, maka sensor XY akan berlogika 0. Maka saat di posisi 3, benda akan berpindah ke konveyor 3 dan konveyor 3 akan bekerja selama 5 detik dan kemudian mati. Lalu bagaimana cara ataupun alur dari program tersebut? Langsung saja akan saya jelaskan di CX Programmer. Seperti inilah rangkaiannya. Yang pertama terdiri dari konveyor 1, lalu sensor posisi 1, sensor posisi 2, dan sensor XY. Lalu ada sumbu X dan sumbu Y, lalu ada konveyor 2, konveyor 3. Gimana cara mengaktifkan ataupun menjalankan program ini? Dengan cara mengklik Word Online Simulator atau bisa juga dengan Simulation lalu Word Online Simulator. Fungsinya sama ya teman-teman. Oke, untuk rangkaiannya sudah bisa kita hidupkan ya teman-teman, atau kita mulai. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik kanan pada bagian on ini, lalu setting on. Ya, bagian konveyor satunya sudah hidup ya teman-teman. Jadi ketika ada besi yang pada konveyor 1 ini, maka besi tersebut akan didorong oleh konveyor 1 ke sensor posisi 1. Setelah benda tersebut dideteksi oleh sensor posisi 1, maka konveyor 1 akan mendorong benda tersebut ke sensor posisi 2. Setelah sensor posisi 2 mendeteksi adanya besi tersebut, maka secara otomatis sensor XY akan berfungsi. Tapi di sini sensor XY belum berfungsi ya teman-teman, atau tidak berfungsi. Kenapa ini terjadi? Bisa dikatakan ataupun bisa saya artikan kenapa sensor XY tidak hidup, karena benda ataupun besi tersebut berada pada sumbu Y atau pada sumbu vertikal. Jadi yang menyala secara otomatis adalah sumbu Y atau sensor XY yang berada pada sumbu Y. Lalu setelah itu, setelah dilakukan sensor, maka konveyor 1 akan mendorong besi tersebut dari sensor posisi 1 ke sensor posisi 3. Oke. Setelah sensor posisi 3 mendeteksi adanya benda tersebut,
maka benda tersebut akan didorong ke konveyor posisi 3. Konveyor posisi 3 ini akan berjalan selama 5 menit, maksud saya 5 detik, dan kemudian mati. Oke, seperti itulah alur dari program kali ini. Lalu bagaimana jika benda tersebut berada di posisi X? Untuk mensimulasikannya hampir sama dengan benda yang berada di sumbu Y ya. Dengan cara seperti berikut. Yang pertama, kita on-kan konveyornya. Setelah konveyornya aktif, maka besi tersebut akan didorong ke sensor posisi 1. Setelah itu, sensor posisi 1 akan mendeteksi benda. Setelah mendeteksi benda, konveyor 1 ini akan mendorong benda tersebut ke konveyor posisi 2. Setelah benda tersebut dideteksi oleh sensor posisi 2, maka secara otomatis sensor akan hidup dan secara otomatis benda tersebut dideteksi oleh sumbu Y, sumbu X atau sumbu horizontalnya. Makanya sensor XY ini aktif karena memang sensor XY ini akan aktif jika benda tersebut berada di sumbu X atau sumbu horizontalnya. Lalu setelah benda ataupun sensornya aktif, maka konveyor 1 ini akan mendorong benda ataupun besi dari sensor 2 ke sensor posisi 3. Oke, setelah benda itu berada di sensor posisi 3, maka secara otomatis konveyor akan hidup selama 5 detik. Lalu setelah itu konveyor akan mati. Oke, seperti itulah program dari CX Programmer yang saya buat kali ini, khususnya program di tugas semester 2. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang program kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.